Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen kepala silinder secara mendalam. Sebelum kita membahas tentang komponen kepala silinder, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kepala silinder. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kepala silinder adalah komponen mesin yang tugasnya untuk mengatur buka tutupnya katup hisap dan katup buang ya. Jadi di sana nanti ada mekanisme katup ya, dan juga tempat terjadinya proses pembakaran di dalam mesin. Baik, pengertiannya itu ya, tolong diingat ya, ingat baik-baik. Ada dua tadi ya, ada dua. Yang pertama sebagai tempat terjadinya mekanisme katup ya, atau buka tutupnya katup. Yang kedua adalah terjadinya proses pembakaran. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu tentang fungsi kepala silinder. Nah, secara umum ini ada 6 ya, kepala silinder ada 6. Yang pertama sebagai tempat pembakaran ya, sebagai tempat pembakaran tadi di depan sudah saya jelaskan. Tempat pembakaran ini biasanya terjadi di ruang bakar. Nah, ruang bakar itu yang mana? Ruang bakar itu adalah bagian yang cekung itu ya. Coba kalian lihat di gambar di sebelahnya. Nah, itu adalah bagian yang cekung. Di situ kan ada katup ya, di bagian yang cekung, katup in atau katup hisap dan katup buang yang bagian kecil yang katup yang kecil itu adalah katup buang. Ada juga lubang busi di situ ya. Nah, jadi yang cekung itu adalah ruang bakar ya. Semakin kecil ruang bakar atau cekungnya semakin sedikit ya, itu artinya kompresinya lebih tinggi. Nanti kita bahas kompresi di video berikutnya. Yang kedua sebagai tempat kelengkapan mekanisme katup ya. Jadi di kepala silinder ini adalah tempatnya mekanisme katup ya. Dia di sana ada komponen-komponen yang tugasnya membuka dan menutup katup ya, membuka dan menutup katup. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang diharuskan ya, seperti timing ya, timing buka dan tutup katup. Yang berikutnya adalah saluran pemasukan. Nah, ini ada saluran pemasukan. Ini dia berfungsi untuk menghisap ya, menghisap campuran udara dan bahan bakar ya, dari karburator atau dari sistem injeksi. Saluran pembuangan ini zat sisa pembakaran dibuang melalui exhaust manifold ya. Yang berikutnya adalah tempat pemasangan busi. Itu kita lihat ada bagian di ruang bakar itu ada lubang ya. Nah, itu ada dratnya, itu dratnya sesuai dengan ukuran busi. Yang berikutnya yang terakhir adalah mantel pendingin atau tempatnya water jacket ya. Tempat water jacket atau mantel pendingin. Ini biasanya digunakan untuk motor-motor dengan tipe pendingin radiator ya. Tapi kalau untuk motor yang pendingin angin biasanya dia bentuknya sirip, dia tidak menggunakan fungsi yang paling bawah ini ya, dia nggak ada water jacketnya. Jadi ini khusus motor-motor yang sudah menggunakan pendingin radiator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke masing-masing komponennya. Nah, yang pertama adalah camshaft ya, camshaft. Fungsi poros knob atau camshaft adalah untuk menekan rocker arm agar bisa terbuka. Cam dibuat dalam sudut tertentu sehingga ketika camshaft berputar, cam bisa menekan katup dengan timing yang sesuai. Jadi kita nggak bisa sembarangan membuat camshaft ya. Ini ada bahan-bahan khusus ya, bahan khusus yang tahan terhadap panas dan tahan terhadap keausan.
Apa bedanya camshaft dengan cam? Kalau camshaft itu secara keseluruhan ya. Cam itu artinya knock, shaft itu artinya poros ya. Knock itu bagian tonjolan. Nah, di sini ada dua ya. Dua knock ya, dua knock. Ini ada knock hisap sama knock buang. Knock itu cam ya. Nah, kalau camshaft itu keseluruhan. Camshaft adalah bahasa Inggris, poros knock adalah bahasa Indonesia, dan orang biasanya nyebutnya noken as ya. Nah, noken as, nokennya itu tonjolannya ya atau camnya, asnya itu shaftnya itu atau poros. Jadi jangan bingung ya. Kita di dunia otomotif kita membahas biasanya dengan 3 bahasa ya, camshaft, poros knock, atau noken as. Itu adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Nah, komponen berikutnya yaitu adalah katup ya. Katup bisa disebut sebagai pintu antara bagian dari ruang bakar dan juga bagian dari udara luar. Maksudnya bagian dari ruang bakar yaitu bagian dalam ya, dan udara luar. Udara luarnya itu apa? Misalkan dari hisap ya, bagian hisap dan bagian buang. Nah, ini yang menghubungkan adalah katup ya. Katup, ada katup hisap dan katup buang. Hal itu karena fungsi utama dari katup itu sendiri adalah sebagai tempat keluar masuk material pembakaran, sehingga mirip seperti pintu gerbang. Tolong dipahami ya, dipahami. Di sini ada 2 buah katup ya, digambar. Coba kalian perhatikan. Sekilas sama ya, tapi ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Ya, betul, ada di ukuran ya. Yang bagian besar adalah katup hisap ya, dan yang kecil adalah katup buang. Kenapa ukurannya dibedakan? Karena ketika menghisap kita cuma membutuhkan kevakuman ya. Mesin membutuhkan kevakuman. Ketika menghisap si mesin ya, ketika menghisap udara dan bahan bakar ini menggunakan kevakuman dari piston ya, kevakuman. Jadi tidak, jumlahnya tidak pasti seperti itu ya. Jadi bisa banyak, bisa sedikit, tergantung juga dari suhu dari mesinnya. Berikutnya yang bagian katup yang kecil ini, kenapa katup buang ini kenapa bentuknya kecil? Nah, karena walaupun bentuknya kecil, tapi mesin mengeluarkan sisa udara dan bahan bakar itu dengan mendorong piston ya. Jadi secara langsung. Kalau kevakuman kan tidak secara langsung ya. Kalau mendorong kan secara langsung ya. Jadi piston itu langsung mendorong, membuang. Nah, itu kenapa dibedakan ukurannya ya. Baik, berikutnya valve spring ya. Valve spring atau pegas katup. Fungsi valve spring itu sendiri adalah untuk menahan posisi katup agar bisa tertutup dengan rapat dan sempurna. Daun katup akan tertekan dengan adanya pegas ke bagian mount katup sehingga tidak ada celah ya. Nah, pegas katup ini adalah komponen berikutnya yang sangat penting, dan ini pemilihan bahannya tidak sembarangan ya. Karena pegas katup ini beribu-ribu kali ya ditekan ya. Ketika kalian dari rumah mau pergi ke sekolah ya, kalian menggunakan motor, ini pegas katup ini ribuan kali dia ditekan ya, ditekan sama nok ya, nok dan rocker arm. Ini banyak sekali tekanannya ya. Jadi dia dibutuhkan bahan yang cukup kuat ya, cukup kuat, tidak mudah lentur ya, tidak mudah lentur bentuknya dari segi bentuk maupun dari segi perubahan struktur logamnya ya.
Jadi itu ya, fungsinya yaitu supaya katup itu bisa tertutup dengan sempurna ya, katup bisa tertutup dengan sempurna. Jadi bahannya khusus ya, bahannya khusus. Nah, supaya tidak terjadi yang namanya floating. Apa itu floating? Floating itu adalah terjadinya ya, menutupnya katup ya, daun katup dengan moon ya. Floating itu seperti ini ya. Floating ini ketika tertutup dia akan terpental-pental seperti ini. Jadi dibutuhkan pegas katup yang kuat sehingga jika dia terbuka, ketika dia menutup langsung rapat seperti itu. Berikutnya adalah rocker arm ya, rocker arm atau disebut pelatuk katup ya, atau orang bengkel sering nyebutnya templar ya, templar. Nah, rocker arm berfungsi sebagai penekan batang katup ya. Jadi batang katup ya, nah, dia di sini, di bagian sini dia ditekan sama bagian noken ya, noken as ya, noken as atau camshaft tadi ya. Dia mendorong bagian pelatuk ya, sehingga dia mendorong katup ya, katup, dan dia yang terjadi proses pembukaan. Berikutnya adalah ketinggalan ya. Bentuknya dibuat seperti pengungkit, pengungkit seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah cam sprocket atau gigi sentrik. Cam sprocket ini berfungsi sebagai pemutar atau penggerak camshaft ya. Berfungsi sebagai pemutar atau penggerak camshaft. Ini dihubungkan dengan timing chain ya, atau biasa kita sebut kamrat ya. Ini jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada yang di poros engkol ya. Kenapa? Supaya selaras ya. Jadi supaya dia tidak bergeser ya. Jumlahnya ini 2 kali lipat lebih banyak daripada sprocket yang ada di bagian crankshaft ya. Nah, berikutnya adalah combustion chamber ya, combustion chamber atau ruang bakar. Ruang bakar atau combustion chamber merupakan tempat berlangsungnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Nah, itu bisa diperhatikan posisinya di situ ya. Bagian yang cekung, kata saya tadi, bagian yang cekung itu adalah combustion chamber. Semakin cekung combustion chamber ya, atau semakin dalam cekungannya, maka kompresinya semakin rendah ya. Kompresinya semakin rendah. Dan semakin landai dari combustion chamber atau ruang bakar, maka kompresinya semakin tinggi. Nah, nanti di tugas saya kasih ya tentang combustion chamber ini. Ini pembahasannya sangat banyak ya. Ada perhitungan fisika yang sangat berat ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau ditaruh di video ini nanti tidak runtut dan videonya terlalu panjang. Nah, berikutnya adalah konstruksi kepala silinder. Ini bisa kita perhatikan yang bagian tengah yang ditunjuk itu ada camshaft ya. Camshaft ini berputar ya, berputar dihubungkan dengan gigi sentrik tadi ya, atau cam sprocket ya, digerakkan, dia memutar pelatuk ya. Ketika pelatuk terkena, coba diperhatikan bagian pelatuk yang terkena camshaft ya, atau intake rocker arm itu ya, itu kan terkena tonjolan dari camshaft ya, terkena camnya dari camshaft ya, dia menekan bagian batang katup. Coba diperhatikan, menekan bagian batang katup. Nah, di bagian batang katup itu posisi katupnya turun ya, artinya ada saluran yang terbuka. Nah, ini adalah proses hisap ya kalau dilihat dari konstruksinya.
Dan posisi valve springnya, yang bagian spring ya hitam itu dia merapat ya, posisinya merapat. Nah, dan ketika dia bergeser atau berputar lagi, camshaftnya itu tidak mengenai tonjolan, maka pegasnya itu menarik ya, pegasnya menarik bagian katup ya, sehingga tertutup bagian intake-nya ya, atau bagian hisapnya itu akan tertutup. Ya, mungkin sekian video pembelajaran tentang komponen mekanisme katup ya, atau komponen kepala silinder. Video ini masih berlanjut ya, terus saksikan video-video di channel ini. Semoga ilmu atau semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.